Halo semua, jadi kami dari kelompok 7 mata kuliah Kewarganegaraan kelas 2A. Di sini pada video kali ini kami akan membahas materi tentang identitas nasional. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Edi Warana Buasa. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengertian globalisasi. Secara umum, globalisasi adalah sebuah gambaran tentang semakin ketergantungan di antara sesama masyarakat di dunia, baik itu dalam budaya maupun ekonomi. Globalisasi adalah fenomena dunia berwajah banyak, di mana globalisasi ini sering diidentikan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, internasionalisasi. Jadi, internasionalisasi ini merupakan hubungan antar negara, meluasnya arus perdagangan dan juga penanaman modal. Yang kedua yaitu liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa dan izin masuk suatu negara atau visa. Yang ketiga yaitu universalisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti berpakaian, makanan, kendaraan di seluruh pelosok dunia. Yang keempat westernisasi atau amerikanisasi, yaitu ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Dan juga deteritorisasi, yaitu perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam perbatasan tempat dan jarak menjadi berubah. Beberapa pengertian globalisasi, yaitu yang pertama, globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial temporal kehidupan, di mana hidup yang kita alami ini mengandaikan seperti ruang atau space dan juga waktu atau time. Namun fakta ini juga berarti jika terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang dan waktu, terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup. Nah, yang kedua, globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Dengan kata lain, globalisasi ini menyangkut transformasi cara memandang, berpikir, merasa, dan juga mendekati persoalan. Nah, yang ketiga yaitu globalisasi sebagai transformasi modus dan juga tindakan praktik. Pada bagian ini, globalisasi merujuk pada proses kaitan yang makin erat semua aspek kehidupan pada skala mondial. Nah, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya globalisasi seperti pertumbuhan perkapitalisme, maraknya inovasi teknologi komunikasi dan juga informasi, serta diciptakannya regulasi-regulasi yang meningkatkan persaingan dalam skala besar dan juga luas seperti hak cipta. Nah, standarisasi teknis dan juga prosedural dalam produk dan juga sistem produksi, serta penghapusan hambatan perdagangan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Maria Carlita Bengare. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi topik kedua. Identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tersebut, maka suatu bangsa berbeda dengan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem. Saya Desri Estiana Faot akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai hubungan antara globalisasi dan identitas nasional. Nah, globalisasi dan identitas nasional adalah hubungan yang saling mempengaruhi secara dinamis, di mana globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dalam skala global, termasuk dalam hal budaya, gaya hidup, hingga cara berpikir. Hal ini juga berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal yang menjadi bagian penting dari identitas nasional suatu bangsa. Oleh karena itu, tantangan globalisasi harus dihadapi dengan memperkuat identitas nasional. Pemerintah dan masyarakat juga perlu bersama-sama untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai
yang menjadi ciri khas bangsa, seperti Pancasila, keberagaman budaya, dan semangat persatuan. Dengan identitas nasional yang kuat, bangsa Indonesia dapat tetap eksis dan berdaulat dalam era globalisasi tanpa kehilangan jati dirinya. Halo, saya Anastasia Nurta Gracia Blabua. Di sini saya akan membahas tentang materi bagian B, yaitu multikulturalisme antara nasionalisme dan globalisasi. Satu di antara isu penting yang bersifat global adalah munculnya ide dan praktik multikulturalisme, yaitu suatu gagasan kesediaan untuk hidup berdampingan dengan orang atau kelompok lain yang berbeda secara damai. Menurut Gurpreet Mahajan, konsep multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Sekitar tahun 1950-an, gerakan multikultur mulai muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Yang pertama, pengertian multikulturalisme. Istilah multikulturalisme mulai digunakan orang sekitar tahun 1950-an di Kanada untuk menggambarkan masyarakat Kanada di perkotaan yang multikultur dan multilingual. Nah, istilah multikulturalisme tidak lain sebagai sebuah konsep pengakuan atau sebagai konsep pengakuan suatu entitas budaya dominan terhadap keberadaan budaya lain yang minoritas. Ada beberapa istilah yang secara konseptual tampak mirip dengan terminologi multikulturalisme, namun sebenarnya berbeda. Misalnya pluralisme, diversitas, heterogenitas, atau yang sering disebut dengan istilah masyarakat majemuk. Nah, masyarakat majemuk berbeda dengan keberagaman budaya atau multikulturalisme. Masyarakat majemuk lebih menekankan soal etnisitas atau suku yang pada gilirannya membangkitkan gerakan etnosentrisme dan etnososialisme. Nah, sifatnya sangat askriptif dan primordial. Nah, model masyarakat ini sangat rentan dengan konflik. Dengan kata lain, konflik yang mereka miliki dapat terjadi setiap saat. Konsep multikulturalisme sangat menjunjung perbedaan budaya, bahkan menjaganya agar tetap hidup dan berkembang secara dinamis. Perspektif multikulturalisme memandang hakikat kemanusiaan sebagai suatu yang universal. Bagi masyarakat multikultural, perbedaan merupakan suatu kesempatan untuk memanifestasikan hakikat sosial manusia dengan dialog dan komunikasi, dan sangat mementingkan dialektika yang kreatif. Karakter masyarakat multikultural adalah toleran. Nah, dalam perspektif multikulturalisme, baik individu maupun kelompok dari berbagai etnik dan kultur mereka, sekalipun mereka hidup bersatu dalam ramah sosial, tetapi antar entitas tetap ada jarak. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Theodorus Randi Goring. Jadi di sini saya akan membahas lanjutan dari topik B, multikulturalisme antara nasionalisme dan globalisasi. Jadi yang kedua ada multikulturalisme Indonesia. Dalam perjalanan sejarah nasionalisme Indonesia terdapat beberapa tahap yang sudah ada dan sedang dilalui bangsa Indonesia. Tahap yang pertama ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan perasaan nasib yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajahan, baik sebelum maupun sesudah. Proklamasi kemerdekaan. Nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler muncul bersama dengan munculnya gagasan Indonesia Merdeka. Tahap kedua adalah bentuk nasionalisme Indonesia yang merupakan kelanjutan dan semangat reformasi pada masa perjuangan kemerdekaan dengan peran pemimpin nasional yang lebih besar.
Tahap ketiga adalah nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Di era Orde Baru, misalnya kelompok oposisi atau mereka tidak sejalan dengan pemerintah disingkirkan karena akan mengancam persatuan dan stabilitas. Tahap yang keempat adalah nasionalisme kosmopolitan yang bergabung dengan Indonesia dalam sistem internasional. Nasionalisme Indonesia juga dibangun adalah nasionalisme yang menandakan bahwa Indonesia sebagai bangsa tidak dapat menghindari bangsa lain, tapi memiliki nasionalisme kultural keindonesiaan dengan memberikan kesempatan kepada aktor-aktor di daerah secara langsung dan menjadi aktor. Terdapat 5 hal yang penting dalam melihat hubungan antara Pancasila dan multikulturisme di Indonesia. Karena ada multikulturalisme harus menjadi strategi budaya masa depan Indonesia yang direncanakan dalam program pendidikan sebagai langkah awalnya. B. Menjadikan multikulturalisme sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dengan menjadikan unsur kebudayaan tidak sebatas sebagai hal yang bersifat praktikul. C. Kalau multikulturalisme didefinisikan sebagai sejumlah kebudayaan yang hidup berdampingan, dan C. Yoginya mengembangkan cara pandang yang memukau dan menghargai keberadaan kebudayaan satu sama lain, maka secara empiris dapat dipastikan apakah kriteria saling menghargai itu ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, perubahan dari cara berpikir ke multikulturalisme dalam memandang Pancasila adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut. Dengan demikian, konsep masyarakat multikultural dapat menjadi wadah pengembangan demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Multikulturalisme merupakan suatu pandangan hidup yang mengakui dengan menghargai keberagaman budaya, agama, suku, dan ras dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, setiap kelompok budaya memiliki hak yang sama untuk mempertahankan identitasnya sehingga tercipta keharmonisan dalam perbedaan. Multikulturalisme tidak hanya menekankan toleransi, tetapi juga mendorong penghormatan sejarah antar budaya. Pandangan ini menjadi sangat penting di negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang tinggi. Nasionalisme di sisi lain adalah paham yang menekankan rasa cinta tanah air, loyalitas terhadap negara, dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Nasionalisme bertujuan untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka negara yang berdaulat. Dalam masyarakat multikultural, nasionalisme yang inklusif sangat dibutuhkan agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan pemersatuan bangsa. Nasionalisme juga harus mampu mengakomodasi keragaman budaya tanpa mengasihkan identitas lokal. Sementara itu, globalisasi adalah proses integrasi antar bangsa yang ditandai dengan pertukaran budaya, informasi, teknologi, dan ekonomi secara
cepat dan luas. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, akses informasi, dan keterbukanya peluang ekonomi dan pendidikan. Namun globalisasi juga berpotensi mengikis budaya lokal, mendorong homogenisasi budaya, dan meningkatkan gaya hidup konsumtif. Disinilah pentingnya kemampuan masyarakat dalam menyiapkan globalisasi secara kritis agar tetap mampu menjaga identitas kebangsaan. Hubungan antara multikulturalisme, nasionalisme, dan globalisasi sangat kompleks. Nasionalisme yang terlalu sempit dapat menjadi hambatan bagi keragaman dan keterbukaan global. Sementara globalisasi yang tak terkendali bisa mengancam identitas lokal. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang seimbang, pendidikan multikultural, penguatan nilai-nilai lokal, serta dialog antar budaya menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan ini. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat terbuka terhadap dunia global tanpa kehilangan jati diri nasional. Contoh nyata, penerapan nilai multikulturalisme yang sejalan dengan nasionalisme dalam era globalisasi adalah perayaan hari besar keagamaan lintas budaya, penggunaan produk lokal yang diberi dengan adaptasi teknologi global, serta pelestarian bahasa daerah di tengah pembelajaran bahasa asing. Kesimpulannya, multikulturalisme hanya akan tumbuh sehat bila didukung oleh nasionalisme yang terbuka dan sikap kritis terhadap globalisasi. Dengan cara ini, keberagaman tidak menjadi hambatan, melainkan kekuatan dalam membangun bangsa yang inklusif dan adaptif terhadap pengaruh global. Terima kasih.